Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu ya. Sama apa yang diucapkan Pak Jokowi 2 tahun yang lalu ya. Di kantongnya ada 11 triliun kalau nggak salah begitu ya. Terus sekarang ada 3 nama di kantong Jokowi. Siapa terpilih begitu ya? Apakah di kantong kanan atau di kantong kiri begitu? Di kantong kiri kan ada uang 11 triliun begitu ya. Di kantong kanan mungkin ya ada nama 3 calon itu begitu. Ini sangat menarik begitu ya. Dalam berita ini, dalam demokrasi kita, kenapa ya presiden kok bisa cawi-cawi seperti ini begitu ya? Ya, menjadi tim sukses dan sebagainya, bisa saja orang mengatakan seperti itu begitu. Tapi melihat dari perkembangan politik ya, seolah-olah Pak Jokowi sudah sibuk masalah copras-capres begitu kan. Urusin negara kapan begitu ya. Jadi saya rasa Pak Jokowi sebenarnya ya, karena dia tidak bisa melanjutkan kembali, seharusnya dia menjaga marwah dan trah dirinya ketika dia lengser tidak lagi menjabat sebagai presiden. Apakah tetap dihormati atau tidak begitu ya. Ya, kalau orang berkuasa itu mungkin tidak ingat itu begitu ya. Tetapi kita bagaimana rakyat itu semakin lengser semakin disegani begitu kan. Malah Pak Jokowi tidak begitu kan. Semakin mau lengser malah diteriaki secepatnya begitu kan. Ini kan menarik begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, 3 nama di kantong Jokowi. Siapa yang terpilih begitu ya? Di kantong Molu 11 T aja nggak jelas ini. Pasti ngikuti suara Bu Partai. Apa petugas partai berani berseberangan dengan Bu Partai? Mustahil. Saya sih lebih percaya nama yang ada di kantong rakyat yang independen ya, yang lain jadi presiden. Betul begitu. Di satu sisi begini, ini negara demokrasi begitu ya. Ya boleh-boleh aja seperti itu. Tetapi yang namanya kepala negara masa mengikuti seperti ini begitu ya. Soal masalah capres saja ditentukan oleh presiden. Masalah cawapres ditentukan presiden. Biar partai yang di situ yang menentukan begitu kan. Masalah cawi-cawi seperti ini begitu kan. Secara kekuasaan dia menang begitu kan ya. Secara kekuasaan memang menang begitu. Tapi ya ini rakyat, kita harus bersatu di situ begitu. Di kantong dia duit 11 ya triliun ya aja nggak jelas, apalagi cuma nama cawapres ya. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Kantong yang sebelah kiri atau sebelah kanan Pak ini? Sekantong sama 11 triliun ini. Mantap jadi petugas ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. 11 triliun katanya kantongnya kalau sampai selesai masa akhir presiden belum jadi keluarkan. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya ini bagian dari aspirasi masyarakat juga begitu ya. Ya sebenarnya melihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sana ini sudah terlihat begitu kan. Walaupun dia tidak menyebutkan dirinya jangan dikaitkan dengan istana, tapi yang jelas itu sudah kelihatan di situ begitu ya. Dulu pernah bilang di kantongnya ada duit triliunan, mungkin pas mau ngeluarin kantongnya ya ini. Kalau ditanya ini berita dari media mainstream, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya 3 nama di kantong Jokowi. Siapa yang terpilih begitu, dikutip dari tv1news.com ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengumumkan calon presiden hasil musyawarah rakyat musra setelah partai politik ya merampungkan pembahasan terkait capres dan cawapres. Akankah ada ada Pak Mahfud MD di situ begitu, ada Pak Sandi di situ, ada Erick Thohir di situ begitu. Siapa mereka yang dia pilih begitu ya. Hal tersebut menindaklanjuti hasil 3 nama calon presiden capres yang telah diberikan musrah kepadanya. Adapun 3 nama capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. 3 nama ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Semarang ya. Sementara itu, nama cawapres di 2024 hasil musrah adalah Menko Polhukam Mahfud MD ya. Bahkan Ketua Umum Keadilan ya Arsyad Rashid dan Kepala Staf Kepresiden Muldoko dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Ya, siapakah mereka begitu ya? Ya bisa jadi mereka begitu ya. Dalam artian kalau kita memilih pemimpin ya, apakah wakilnya nanti ya apakah Pak Sandi atau Menko Polhukam ya atau Muldoko begitu ya. Jadi ini menarik begitu. Kalau Pak Mahfud saya rasa ini banyak warga NU tidak mengakui bahwa Pak Mahfud bukan orang NU katanya begitu ya. Tetapi kalau Anies Baswedan kalau Muldoko saya kira jauh begitu. Siapa yang memilih Muldoko begitu ya. Tetapi kalau Sandiaga Uno itu lebih dekat begitu ya. Bisa saja itu Sandiaga Uno atau Erick Thohir begitu ya.
Bahkan ya kalau hasil musrah adalah Menko Polhukam Mahfud MD, terus Sandiaga Uno, Muldoko, lantas bagaimana dengan Erick Thohir? Erick Thohir itu adalah usulan dari beberapa orang-orang NU di situ untuk kemudian untuk mendampingi Pak Ganjar di situ begitu. Tapi lihat realitasnya bagaimana, apakah dia mau atau tidak begitu ya. Ya, kalau memang Erick Thohir itu adalah disodorkan untuk kepada Pak Prabowo, lalu kemudian Muhaimin mengalah di situ, saya rasa tidak mungkin juga begitu. Karena yang namanya politik bisa dinamis seperti itu begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya inilah politik kita begitu kan. Bisa saja PAN itu ya masuk kepada Gerindra lalu menyodorkan Erick Thohir, bisa saja seperti itu. Lantas bagaimana Muhaimin? Muhaimin bisa dengan Airlangga. Itu presidensial threshold 20% sudah cukup begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini ya Gerindra kalau Erick Thohir ya bisa saja persaingan sangat luar biasa di situ begitu ya. Tetapi ini pendukung-pendukung dari pro pemerintah itu akan pecah jadi dua menurut saya pribadi. Pecahnya itu adalah kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar. Sedangkan Anies Baswedan yaitu adalah akan memenangkan di situ begitu ya. Bisa saja nanti bisa satu putaran begitu ya. Karena ya pendukung-pendukung mereka kan sudah pecah, main dua kaki di situ begitu. Lebih gampangnya ya sebenarnya ya kalau ingin menang ya kenapa Pak Prabowo tidak menjadi wakil saja begitu kan, atau Ganjar menjadi wakil, itu sudah kelihatan siapa yang menang begitu ya. Tetapi kalau masih calon sendiri-sendiri ya itulah susah juga begitu Pak Ganjar untuk menang di situ begitu. Apalagi ya Pak Prabowo begitu ya, persaingnya juga ketat di situ, kecuali di putaran kedua ya di bersatu di situ mendukung Pak Ganjar semua begitu atau mendukung Pak Prabowo semua begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ini menarik begitu ya. Apa yang disampaikan media dalam video dalam tv1news.com ini bisa saja ada 3 nama di situ begitu ya. Tetapi kenapa Pak Ganjar tidak masuk di situ? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kenapa tidak masuk, padahal ini nama cawapres 2004 hasil musrah adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Terus kemudian ya Kadin Arsyad Rashid, ya siapa mereka begitu ya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid dan Kepala Staf Kepresiden Muldoko dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ya. Tapi yang lebih dekat itu mending ya Sandiaga Uno begitu ya, kalau menurut saya pribadi begitu ya. Kalau yang lain itu siapa yang mau milih, kira-kira seperti itu begitu ya. Apalagi di kalangan NU pasti akan kembali akan menyodorkan Pak Erick Thohir begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.